Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan lanjut sejarah Rokan Hilir mengenai Kerajaan Bangko. Hampir setengah abad setelah tenggelamnya Kerajaan Pekaitan, muncullah kerajaan baru di Rokan Hilir, yaitu Kerajaan Bangko. Kerajaan Bangko didirikan oleh seorang ulama asal Aceh bernama Syarif Ali. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad pertengahan ke-16. Syarif Ali mendirikan kerajaan Bangko di wilayah yang merupakan bekas kerajaan Batu Hampar. Salah satu sumber menyebutkan Syarif Ali adalah keturunan Sultan Malikus Saleh. Syarif Ali pergi berlayar dan terdampar di sebuah daratan. Daratan itu disebut Pembatang. Ketika itu, Pembatang telah bermukim seseorang yang bernama Datuk Rantau Benuang. Ia mengajak Syarif Ali untuk bermukim di Pembatang dan kemudian menikahkannya dengan putri beliau yang bernama Halimah Putih. Sejak kedatangan Syarif Ali, Islam berkembang pesat di daerah Pembatang dan daerah sekitarnya. Lalu daerah sekitar Pembatang diberi nama Bantayan, diambil dari nama desa di Aceh, tempat asal Syarif Ali. Sejak itu, beliau menetap di situ dan mengembangkan agama Islam pada penduduk negeri Bangko. Sejak kedatangan Syarif Ali, Batu Hampar makin ramai dikunjungi dan dihuni orang. Kisah lain menyatakan Datuk Batu Hampar menikahi putri saudara seperguruannya dari Pasai, yaitu Datuk Rantau Binuang. Dari pernikahan tersebut, Datuk Batu Hampar memperoleh 7 orang anak. 3 yang pertama adalah perempuan, yang tengah laki-laki, dan 3 orang setelahnya perempuan. Oleh Datuk Batu Hampar, ke-7 anak dan segenap keturunannya dijadikan satu suku diberi nama Suku Tujuh Hinduk. Kepala induk yang tertua diangkatnya menjadi kepala suku, sekaligus menjadi Yan di-Pertuan Negeri Bangko. Di samping itu, masing-masing induk ada kepala induknya. Kepala induk yang tertua diberi gelar Dewa Pahlawan, otomatis menjadi Yang di-Pertuan Bangko. Kepala induk yang lain mendapat gelar orang kaya. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Bangko, semakin banyak didatangi orang dan menetap di sana. Pada masa itu, jika seorang kepala suku pindah, maka seluruh warga suku ikut pula pindah. Ada suku yang pindah dari Langkawi, oleh Datuk Batu Hampar diberi nama Suku Merah Pendita. Suku yang datang dari Haru, Sumatera Utara diberi nama Suku Haru. Orang yang datang dari Rambah diberi nama Suku Rambah. Orang yang datang dari Pasai kemudian dinikahkan dengan cucunya, dinamakan Suku Merah Jeman. Suku berikutnya yang bermukim di Batu Hampar diberi nama Suku Bebiah. Dari 6 suku tersebut, hanya 2 suku saja yang kepala sukunya diberi gelar, yakni kepala suku Tujuh Induk, yaitu Datuk Dewa Pahlawan, dan kepala suku Bebiah, yaitu Datuk Perkasa Raja. Hutan tanah sepanjang Sungai Bangko, anak Sungai Rokan, dibagi-bagikan, mulai dari muara sampai ke hulu. Diserahkan kepada siapa yang menjadi pucuk atau kepala negeri. Segala hasil bumi negeri menjadi wewenang pucuk. Sedangkan kepala-kepala induk diserahkan beliau tanah hutan negeri Bangko yang dibagi 7 bagian dengan wilayah membentang dari Sarang Elang sebelah hulunya hingga ke ujung Simbur, berbatasan dengan hutan tanah Datuk Laksmana Bukit Batu. Syarif Ali mengatur dengan baik hingga ke harta pusaka dan benda pusaka kebesaran negeri. Pengelolaan harta-harta tersebut diserahkan kepada Datuk Dewa Pahlawan sebagai kepala negeri. Setelah pengaturan negeri dan adat diserahkan kepada anak-anaknya tadi, maka beliau hanya beramal ibadah saja.
karena alim nama beliau termasyhur kemana-mana dengan sebutan Datuk Batu Hampar. Demikianlah beliau mengatur negeri Bangko, sehingga Batu Hampar menjadi tujuan para pendatang seperti dari Makassar, Rantau Binuang, dan Rembau, dan lainnya untuk menuntut ilmu agama atau menetap. Rombongan orang Makassar yang akhirnya menetap di Batu Hampar diberi beliau tempat bermukim yang kini dikenal sebagai Pematang Makassar. Pada suatu hari, beliau mendapat tantangan uji kesaktian. Datuk Batu Hampar mendapat kiriman biji durian yang sudah direbus oleh Datuk Rantau Binuang dengan pesan agar biji durian yang sudah direbus tadi ditanam. Kalau hidup, nyatalah beliau keramat besar. Maka oleh beliau ditanamilah biji durian yang sudah direbus tadi. Maka tumbuhlah pohon durian. Dan durian itu lembam, sebagaimana layaknya biji durian yang direbus. Setelah itu, beliau berkirim pula kepada Datuk Rantau Binuang biji durian yang telah beliau cincang-cincang sampai halus, dan dikirimkannya kepada Datuk Rantau Binuang dengan pesan agar ditanam. Kabarnya, oleh Datuk Rantau Binuang ditanam dan hidup pula durian dan biji yang dicincang-cincang tadi. Kalau dimakan isi bijinya hancur, seperti dicincang-cincang. Demikianlah cerita kedua datuk keramat ini yang konon berasal dari Pasai juga. Sarif Ali meninggal di desa Bantayan pada akhir abad ke-17 dan dimakamkan di Batu Hampar. Dekat makam beliau terdapat sebuah medone yang dibawa beliau dari Pasai. Medone ini ajaib sekali. Bila hari kemarau airnya banyak, dan bila hari musim hujan airnya sangat sedikit. Para penziarah meminum airnya sebagai berkat, dan ada lagi batu bercencang di atas makam beliau. Keturunan beliau dari anak yang 7 orang tadi menjadi suku 7 induk, dengan ada istiadatnya yang kuat. Suku inilah yang disebut dalam bab Al-Qawaid, Undang-Undang Kerajaan Siak Sri Indrapura. Selesai sejarah Kerajaan Bangko. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak jelas doba. Ah.